Nah, salah satu pekabaran yang disampaikan kepada saya adalah tentang appointed time, atau dalam bahasa Ibrani disebut moed. Jadi ini moed ini artinya appointed times. Tetapi tidak hanya itu artinya. Dan kata moed ini digunakan 223 kali. Karenanya cukup banyak. Dan yang menariknya bukan hanya 223 kali digunakan, tetapi kata moed ini punya makna banyak juga. Saya pernah diskusi tadi malam sama istri saya tanya sama dia, apa kata dalam bahasa Indonesia yang mempunyai makna banyak? Dia bilang bisa. Bisa itu bisa mampu, atau bisa itu adalah racun, ya kan? Bisa ular atau bisa melakukan. Tapi hanya dua, ya kan? Entah mampu atau racun. Ada lagi nggak kata bahasa Indonesia yang mempunyai makna banyak dia? Sepertinya jarang ya, hampir sulit. Kalau kita pikir, ada juga tahu, ya. Tahu itu artinya apa namanya? Ya makanan atau mengerti ya, atau mendapat informasi. Tapi hanya ya cuma itu saja. Satu, dua, paling tinggi tiga mungkin. Ada kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia yang mempunyai makna lebih. Tapi moed ini istimewa, ya. Dia mempunyai arti yang cukup banyak. Mari kita lihat daftarnya. Berikut daftarnya. Ini arti kata moed di Perjanjian Lama sehubungan dengan yang digunakan oleh Alkitab King James. Yang pertama adalah congregation, yang mana diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia pertemuan. Dan ada 150 kali digunakan. Dan kalau saudara lihat dalam Alkitab bahasa Inggris, kebanyakan kata congregation ini dihubungkan dengan kemah. Tabernacle of Congregation, kemah pertemuan. Itu banyak, 150 kali. Ada lagi season atau musim, 13 kali. Ada appointed atau ditetapkan, ada 12 kali. Ada time, yaitu saat atau waktu, ada 12 kali. Ada assembly, yaitu kumpulan umat atau berkumpul. Makanya kalau saudara sekalian ikuti pekabaran dari grup tersebut, sering mereka bilang assemble itu karena mereka mau menekankan kata moed ini, yang mereka gunakan sebagai dasar untuk merayakan hari raya. Kemudian ada solemnity, yang artinya dalam Alkitab terjemahan baru ditetapkan. Tetapi arti sebenarnya dari solemnity adalah kehikmatan. Ada 4 kali. Ya. Assemble tadi ada 4 kali, kemudian solemn dalam Alkitab terjemahan baru dikatakan perayaan-perayaan. Tetapi arti sebenarnya dari solemn adalah khidmat. Ya. Ada 2 kali, ada days atau hari-hari 1 kali, ada sign atau tanda 1 kali, ada sinagog atau tempat pertemuan 1 kali, dan feast, hari raya, 23 kali. Jadi kata moed ini artinya banyak. Penggunaan arti yang terbanyak adalah pertemuan, dan secara khusus untuk menyatakan kemah pertemuan. Kemudian ada hari raya, 23 kali. Hari raya ini urutan kedua. Dan bila mana kita melihat penjelasan Strong Concordance tentang kata moed ini, yaitu H4150, ya, ini dari Strong Concordance, kata moed itu adalah kata H4150, mempunyai banyak arti, mulai dari waktu musim yang tetap sampai hari raya. Perhatikan yang sebelah kanan terjemahannya, dikatakan penetapan yang benar, yaitu waktu atau musim yang tetap, khususnya tentang festival atau hari raya. Kemudian sebuah perkumpulan, assembly, ya, jemaah, lalu ada hari raya.
disinilah mulai muncul isu. Apakah kita masih merayakan hari raya atau tidak? Hanya dengan dasar kata ini. Nah, bagi mereka yang merayakan hari-hari raya, menggunakan ayat berikut sebagai dasar mereka. Namun sebelum kita lihat ayat itu, kita ikuti penjelasan yang mereka sampaikan. Ada cuplikan saya ambil sekitar 6 menit. Dan tolong perhatikan baik-baik. Kenapa? Supaya mengerti apa yang kita bahas. Keunikan dari mereka adalah, dan saya tidak anjurkan, mereka menjelaskan dengan diiringi lagu sayup-sayup di belakang. Kalau perhatikan presenter mereka umumnya bicara dan ada lagu. Lagunya itu diulang-ulang, lagu yang sama diulang, kalau sudah habis ulang lagi, habis ulang lagi. Ya. Kenapa saya tidak anjurkan mengabarkan kebenaran dengan cara karena itu membuat pikiran kita terbagi. Sehingga kita tidak bisa memperhatikan dengan baik dan akhirnya pikiran kita netral dan membuat apa yang diajarkan, yang salahkah, yang benarkah, kita terima. Jadi ini salah satu tantangan. Jadi nanti di sini pada waktu presenter berbicara ada musik. Ada musik. Jadi jangan perhatikan musiknya. Kalau kita perhatikan musiknya, perhatikan yang dia sampaikan, pikiran kita tidak bisa fokus. Akhirnya apapun yang disampaikan kita rasa itu sudah benar. Jadi ikuti klipnya, agak panjang sekitar 6 menit, supaya mengerti kenapa kita bahas. Dan penting untuk kita gambarkan yang benar supaya jangan tambah banyak yang disesatkan. Kita baca di Bilangan 28 ayat 2. Dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk melakukan sacrifices. Dan korban-korban ini sangatlah menyenangkan hati Tuhan. Dan ini harus dilakukannya in their due season. Atau kata lain in their due season adalah di waktu yang telah ditetapkan. Nah, kata season di sini, akar kata Ibraninya adalah H4150 yang bahasa Ibraninya moed. Jadi, ketika kamu buat korban-korban atau sacrifices, itu harus at the appointed time, atau waktu yang sudah ditetapkan. Jangan heran, Christ crucified, our Passover, yang sudah disacrifice untuk kita, terjadinya pada waktu yang ditetapkan, yaitu saat Passover, dan itu appointed time. Artinya sebelum kayu salib mereka mempersembahkan domba sebagai tumpah darah untuk menggantikan mereka di appointed time. Jadi kita lihat di sini, domba-domba yang disacrifice, yang adalah lambang dari aslinya Tuhan Yesus, disembelihnya tidak kapan saja. Oleh karena itu, Yesus pun mati pada appointed time atau matinya tidak kapan saja. Jadi dengan melihat ini, bahwa mau lambang, mau kenyataannya, ini at appointed time semua. Dan ini menunjukkan bahwa kita punya God in order. Semuanya itu sesuai dengan pada waktunya. Artinya, sacrifices yang dibuat sebelum kayu salib itu sesuai dengan appointed time yang sudah ditetapkan. Yang kita ingat kata yang sudah ditetapkan ini, in their due season, itu H4150 moed, dan kata moed ini sudah ada di Kejadian 1 ayat 14. Jadi Tuhan menciptakan benda-benda langit untuk menentukan siang malam, tahun hari, dan ada kata season yang mana kata Ibraninya juga H4150 moed. Dan untuk menentukan season, berdasarkan Mazmur 104 ayat 19, season itu ditentukan oleh bulan. Artinya season, appointed time, ada berkoneksinya dengan melihat bulan. Nah, sekarang apa sih arti kata moed? Jadi artinya adalah appointed time, a fixed time, dan ada kata assemble. Dan kata assemble ini artinya gak bisa sendirian. Harus ada orang lain yang datang. Dan seperti dikatakan,
orang yang berkumpul 2 atau 3 orang dalam namaku, di situ Tuhan hadir. Dan itu biasa kita namakan sebagai perbaktian atau worship. Dan arti kata moed selain appointed time, a fixed time, assemble, artinya juga feast. Artinya kata feast ini adalah waktu yang ditetapkan untuk bertemu. Dan kata feast ini tidak dibilang adalah waktu bertemu untuk bikin yang lain selain untuk worship God. Jadi kalau ditanya apa yang kamu bikin saat kamu feast atau berkumpul saat waktu yang ditetapkan? Jawabannya kita berkumpul di waktu yang ditetapkan untuk worship God. Artinya kata feast ini bukan artinya apa? Bukan artinya bikin sesuatu yang selain worship. Jadi kata feast ini artinya berkumpul bersama dan worship. Kalau bikin yang selain worship itu tidak termasuk definisi feast. Dan kalau kita lihat di Ulangan 28 yang kita baca tadi, bahwa di saat feast yang fungsinya untuk worship God, ada sesuatu yang lain yang dilakukan, yaitu sacrifice atau bunuh domba. Dan ini Numbers 28 adalah kegiatan setelah dosa. Sedangkan Kejadian 1:14 kata feast ini, moed, sudah ada sebelum dosa. Dan sebelum dosa, feast untuk berkumpul bersama-sama untuk worship God sudah ada, tapi yang gak ada bunuh domba. Jadi setelah dosa masuk, appointed time, worship, feast tetap ada, tapi disertai dengan bunuh domba. Artinya, bunuh domba hanya nebeng feast sampai dia selesai melakukan tugasnya. Jadi artinya di sini kita lihat sacrifice dibuat pada waktu feast. Walaupun kita tahu bunuh domba itu bukan feast, tetapi ada kegiatan bunuh domba di feast. Jadi seperti kita tahu bahwa di surga itu sudah ada assemble untuk worship Tuhan sebelum dosa, tanpa ada bunuh domba. Sementara sudah sangat jelas pengertian hal itu, ada yang anjurkan bahwa feast itu bonceng sacrifice, yang mana feast itu baru ada 2000 tahun kemudian, yaitu saat di Sinai. Jadi feast yang sudah ada sebelum dosa diserang, katanya baru ada ketika di Sinai waktu sama-sama Musa, sedangkan feast itu sudah ada sebelum dosa untuk worship God. Jadi di sini kita lihat bahwa semua yang ada sebelum dosa diserang. Contohnya pernikahan diserang oleh LGBTQ, hari Sabat juga diserang, dan feast yang sudah ada sebelum dosa dan bukan untuk dosa juga diserang. Dibilang gak ada feast, kita gak merayakan feast sudah dipakukan di kayu salib. Ingat ya, Tuhan itu bikin feast bukan untuk dosa. Kalau feast itu untuk dosa rencananya, artinya Tuhan merencanakan sesuatu untuk dosa. Jadi kita sudah establish sekali bahwa feast itu fungsinya untuk worship God, dan ini sudah dilakukan sebelum dosa. Dan ini kita tahu karena Kejadian 1 ayat 14 itu adanya sebelum dosa. Jadi kalau saudara perhatikan di situ yang unik adalah dikatakan feast itu sudah ada sebelum dosa. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 14. Karena feast itu artinya juga assemble, berkumpul, yaitu berkumpul untuk worship God. Kelompok ini juga agak anti menyebut kata Allah. Jadi mereka selalu bilang God atau Lord, ya. Mereka tidak gunakan Allah. Jadi oleh karena itu sudah ada sebelum dosa. Sesudah dosa, feast atau hari raya ada, tapi ditambah dengan korban. Maka tadi ada kata nebeng. Jadi katanya korban ini nebeng ke feast atau hari raya. Ada perhatikan tadi? Jadi ringkasannya itu. Jadi kalau saudara ikuti pekabaran mereka, khususnya mengenai appointed time dengan korban atau hari raya sebelum dan sesudah dosa, meskipun mereka menjelaskannya panjang lebar, intinya cuma satu, bahwa sebelum dosa, feast sudah ada, dan sesudah dosa, feast juga sudah ada. Tapi yang ditambahkan adalah korban.
Nah, oleh karena itu pada waktu disalibkan, yang disalibkan hanya korban, sebab feast bagi mereka sudah ada sebelum dosa. Karenanya tidak ikut dipakukan, ya, atau tidak ikut dipalangkan, tidak ikut dihapus. Hanya korbannya dihapus, yang mana digenapi oleh Tuhan Yesus. Sehingga nanti mereka akan masuk kepada Yohanes pasal 6, meat and drink. Karena Yesus katakan, tubuhku inilah, dagingku inilah makanan, dan darahku ini adalah minuman. Nah, sekarang kita lihat ayat-ayat yang mereka gunakan supaya mengerti kenapa mereka bicara begitu, dan kita lihat apakah betul Alkitab berkata demikian. Jadi mayoritas kita punya pembahasan dari Alkitab. Kita buka ayat pertama yang mereka gunakan, yaitu Bilangan 28 ayat 2. Dikatakan di sana, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan. Ini diterjemahkan dari kata moed, H4150. Haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Jadi berdasarkan ayat ini, kelompok yang merayakan hari raya menyatakan bahwa ini adalah pengaturan hari raya sesudah dosa, di mana ada domba yang dipersembahkan. Sebab kata moed itu artinya berkumpul atau pertemuan, waktu yang ditetapkan, dan juga feast atau hari raya. Kelompok tersebut menggunakan mayoritas arti kata moed kepada ayat ini, yaitu ada waktu yang ditetapkan, yaitu ditetapkan untuk berkumpul atau assemble, berkumpul untuk menyembah Allah, dan karena moed juga berarti feast atau hari raya, mereka artikan bahwa feast itu adalah berkumpul untuk menyembah Allah. Tadi dikatakan ya, assemble to worship God, katanya mereka tadi. Dan sesudah dosa, perkumpulan yang menyembah Allah itu ditambahkan dengan persembahan domba, yang mereka sebut dengan nebeng. Kalau dalam penjelasan lainnya mereka bilang numpang. Jadi korban itu numpang kepada hari raya. Kenapa demikian? Karena hari raya atau feast sudah ada sebelum dosa menurut mereka. Dan dasarnya adalah Kejadian 1 ayat 14. Kejadian 1 ayat 14 ini adalah hari keempat pada waktu Allah menjadikan benda-benda penerang. Kita baca, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, H4150, moed, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dari kedua ayat tersebut, yaitu Bilangan 28 ayat 2 dan Kejadian 1 ayat 14, kata moed diterjemahkan kepada kata atau kalimat yang berhubungan dengan penetapan waktu, yaitu waktu yang tetap. Supaya membantu kita tampilkan dalam bentuk tabel atau berdampingan berikut ini. Bilangan 28 ayat 2, kata moed diterjemahkan pada waktu yang ditetapkan. Dalam Kejadian 1 ayat 14, kata moed diterjemahkan menjadi masa-masa yang tetap. Ya. Serupa itu? Serupa atau tidak? Serupa. Karena ditetapkan. Ada masa atau waktu yang ditetapkan. Karena arti kata moed adalah waktu atau musim yang ditetapkan, fixed. Ya. Kata moed dalam Bilangan 28 ayat 2 diterjemahkan pada waktu yang ditetapkan. Dan dalam Kejadian 1 ayat 14 diterjemahkan menjadi masa-masa yang tetap. Artinya keduanya itu menyatakan suatu waktu yang tetap, bukan yang berubah-ubah. Jelas sekali dalam kedua ayat ini kata moed diterjemahkan untuk penetapan waktu, yaitu waktu yang tetap. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 14, Allah sedang menyatakan bahwa matahari, bintang, dan bulan menjadi alat penentu waktu
yaitu hari, bulan, dan tahun. Sebagai contoh, seumpama Adam memberitahukan kepada Hawa, "Ma, dalam 2 hari kita akan bertemu. Papa mau pergi, tapi dalam 2 hari Papa kembali." Bagaimana caranya Hawa menghitung 2 hari di zaman itu? 2 kali malam atau 2 kali terbenam matahari. Jadi dia tinggal hitung 2 kali terbenam 2 hari, berarti suami saya sudah mau pulang. Waktu itu tidak ada jam tangan, tidak ada jam dinding, ya, tidak ada HP yang sekarang kita bisa lihat jam, tidak ada. Mereka hanya melihat benda-benda langit. Nah ini dia ya. Jadi kata Moed dalam Kejadian 1 ayat 14 bukan tentang hari raya, bukan tentang feast, tapi tentang penetapan waktu. Jadi kata yang digunakan di situ jangan kita gunakan semua artinya. Kita ambil makna arti yang sesuai konteksnya, yang mana adalah ada benda-benda penerang untuk menetapkan waktu. Dan bila mana kita baca Mazmur 104 ayat 19 yang tadi juga dikutip oleh presenter, hal itu juga bukan tentang hari raya. Mari kita baca. Mazmur 104 ayat 19, "Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, Moed, matahari yang tahu akan saat terbenamnya." Jadi bulan untuk penentu waktu, yaitu 1 bulan. Demikian juga dengan matahari, terbit terbenam 1 hari. Kembali kata Moed dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca adalah untuk menetapkan waktu yang tetap. Sebab di zaman itu belum ada jam tangan, jam dinding, atau alat penunjuk waktu lainnya. Jadi, manusia di zaman itu melihat kepada benda-benda langit untuk mengetahui waktu. Nah, apakah ada kata Moed yang diterjemahkan langsung menjadi hari raya? Oh ada, tadi ada 23 kali ya. Mari kita baca Imamat 23 ayat 4. Di sana dikatakan, inilah hari-hari raya Moed yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap, Moed. Kata hari raya dan kata pada waktu yang tetap diterjemahkan dari kata Moed yang sama. Kenapa demikian? Pada waktu Allah menetapkan hari raya bagi bangsa Israel, hari-hari itu adalah penetapan waktu yang khusus. Sebab tidak semua penetapan waktu adalah hari raya. Hari raya itu bukan setiap hari, tapi pada hari yang Allah tetapkan. Itu sebabnya disebut Moed. Jadi begitu dengar kata Moed, ingat, itu adalah penetapan waktu yang tetap. Sebab kalau Allah berkata, silahkan merayakan hari raya pada hari yang kamu suka, terserah saja, yang penting dirayakan, maka tidak perlu menggunakan kata Moed. Penggunaan kata Moed adalah karena ada waktu yang Allah telah tetapkan. Sebab arti kata Moed adalah penetapan waktu yang tetap atau musim yang tetap. Atau penetapan waktu yang pasti. Contohnya dalam ayat berikut ini. Kejadian 17 ayat 21. Dikatakan, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini, Moed juga. At this set time, next year, kata Tuhan kepada Abraham. Jadi, kelahiran Ishak bukan terserah Abraham dan Sarah. Kapan waktunya itu bukan terserah mereka. Allah yang tetapkan kapan Ishak lahir. Itu sebabnya menggunakan kata Moed, sebab waktu kelahiran telah ditetapkan. Pada waktu seperti ini, anakmu lahir. Ya. Sebab Allah Maha Tahu, Maha Kuasa. Allah tetapkan dan itulah yang terjadi. Kembali kepada Imamat 23 ayat 4.
kata Moed diterjemahkan menjadi hari raya. Oleh karena Allah telah menetapkan atau menentukan kapan hari raya tersebut dilakukan, atau waktu perayaannya, dan kapan atau waktunya itu tetap. Sebagai contoh, kita baca ayat 5. Ini seharusnya ayat 5. Jadi Imamat 23 ayat 5 dikatakan begini. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Untuk Paskah telah ditetapkan pada waktu pelaksanaannya, yaitu bulan pertama pada hari yang ke-14. Terjemahan dalam bahasa Indonesia kurang tepat. Bukan tanggal, tapi hari. Perhatikan dalam bahasa Inggris, in the 14th day. Pada hari ke-14. Jadi, orang Israel begitu dia tiba pada bulan pertama, dia hitung 14 hari. Dan pada hari ke-14 adalah Paskah. Itu namanya Moed. Suatu waktu yang telah ditetapkan. Bulan pertama, tanggal 14. Paskah. Moed. Ya. Allah tetapkan bahwa hari-hari raya itu hanya satu kali setahun untuk dirayakan. Itu sebabnya disebutkan hari raya tahunan. Apa pesan utama dari ayat-ayat yang kita sudah pelajari ini tentang kata Moed? Bahwa makna atau terjemahan kata Moed ditentukan berdasarkan konteksnya. Kejadian 1 ayat 14 tadi konteksnya adalah waktu, yaitu untuk menetapkan waktu. Meskipun kata Moed artinya juga hari raya, tapi kata Moed dalam Kejadian 1 ayat 14 bukan bicara tentang hari raya atau penetapan hari untuk hari raya, tapi untuk penetapan waktu bagi kita manusia, mengetahui satu hari, satu bulan, dan seterusnya. Nah, sekarang saya bertanya, dan mohon dijawab. Ini tabelnya untuk membandingkan. Sebelum dosa, menurut kelompok itu sudah ada hari raya. Berdasarkan kata Moed dalam Kejadian 1 ayat 14. Yang mana Allah gunakan untuk menyatakan bahwa benda-benda langit itu untuk apa? Menunjukkan masa-masa yang tetap. Tapi mereka menggunakan arti lain daripada Moed untuk membuktikan bahwa hari raya sudah ada. Jadi melalui kata Moed ini, mereka bilang, oh, karena ada kata Moed, berarti kata assemble sudah ada sebelum dosa, berarti kata feast juga ada sebelum dosa. Ya, itu dasarnya. Jadi mereka lihat kata Moed dan mereka gunakan semua arti yang dalam kata Moed itu untuk membuktikan sudah ada sebelum dosa. Ya. Nah sekarang saya mau tanya, apakah karena kata Moed sudah digunakan sebelum dosa, yaitu pada waktu penciptaan hari keempat, berarti sudah ada hari raya sebelum dosa? Belum ya? Ya, jadi ini ada penjelasan dari Opung bahwa penetapan waktu pada hari keempat ini adalah untuk seterusnya, untuk selamanya. Kalaupun dunia ini hancur, penetapan waktu itu masih ada? Masih ada, karena matahari masih ada, bulan masih ada. Ya. Oleh karena itu, ini untuk seterusnya. Ini Opung punya penjelasan. Terima kasih Opung. Jadi, dari kedua ayat ini, kita bisa tahu bahwa hari raya belum ada sebelum dosa. Karena kata Moed yang digunakan bukan untuk menyatakan hari raya, tapi untuk menyatakan waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan benda-benda di langit. Dari yang sudah kita baca, itulah yang dinyatakan. Namun perhatikan penjelasan presenter kelompok tadi. Dia menjelaskan bahwa kata Moed sudah ada sebelum ada dosa, maka artinya hari raya sudah ada sebelum dosa, sebab Moed artinya juga hari raya. Apa bisa begitu?
Tidak bisa begitu ya. Nah, ini dia. Ada komentar dari Ibu Ivon di depan. Tuhan belum menciptakan segalanya, lalu kenapa ada hari raya? Ini baru hari keempat, ya. Jadi kita perlu lihat konteksnya. Ini namanya traduttore, traditore. Penerjemah itu si pengkhianat. Dia pilih arti-arti yang dia mau supaya dia punya keinginan terpenuhi. Ya. Ingat juga, sang presenter tadi menyampaikan bahwa kata moed juga artinya assemble atau berkumpul. Dan bila berkumpul katanya tidak bisa hanya satu orang. Ingat tadi ya, harus perlu beberapa orang. Nah, kapan manusia diciptakan? Hari ke-6. Ya. Kalau manusia diciptakan hari ke-6, sementara katanya harus assemble di hari ke-4, siapa yang mau assemble di situ? Binatang juga belum, ikan saja di air belum. Ya. Jadi dengan sendirinya sang presenter menyatakan bahwa hari raya dulu ada atau assemble dulu ada, baru manusia ada. Lalu siapa yang assemble atau berkumpul jika manusia belum ada? Dan menurut sang presenter penghuni sorga, jadi katanya yang assemble saat itu adalah penghuni sorga. Bahwa feast itu sudah ada sejak di sorga, karena itu untuk menyembah God katanya, menyembah Allah. Sayangnya tidak ada ayat Alkitab atau kutipan nubuat yang menyampaikan bahwa ada feast di sorga. Tidak ada dalam Alkitab, ada feast di sorga atau hari raya di sorga. Ya. Artinya, traduttore, traditore lagi. Nah, perhatikan Imamat 23 ayat 2 dan 3. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya, moed, yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Berdasarkan ayat ini, apakah hari sabat, yaitu sabat hari ke-7, termasuk hari raya? Termasuk, ya. Termasuk dari raya dia. Kenapa? Sebab hari sabat telah dimoedkan, ditetapkan oleh Tuhan. Yaitu apa? Setelah 6 hari, ada sabat hari ke-7. Ya. Jadi hari sabat itulah adalah hari yang jatuh setelah 6 hari, yaitu hari ke-7. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-7 itu adalah hari sabat. Tuhan telah tetapkan, Tuhan telah moedkan. Tidak bisa dirubah lagi. Jadi oleh karena itu, hari sabat merupakan bagian daripada hari raya, yaitu hari yang ditetapkan waktunya secara tetap. Ya. Dan disebut dengan sabat mingguan. Tapi ada perbedaan besar antara sabat mingguan dengan sabat tahunan. Namun sebelum kita lihat, kita baca perkataan pencipta kita berikut ini dalam Markus 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Manusia diciptakan pada hari ke-6 dan hari sabat diciptakan pada hari ke-7. Itu sebabnya Yesus berkata, hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Itu sebabnya manusia harus ada dulu baru hari sabat, karena ini diadakan untuk manusia.
Nah, kalau hari Sabat memang tergabung dalam hari raya atau moed, dan katanya moed sudah ada sebelum dosa, yaitu pada hari keempat, berarti hari Sabat sudah ada pada hari keempat. Dan karenanya Markus 2 ayat 27 dan 28 harus dirubah menjadi manusia diadakan untuk hari Sabat dan bukan hari Sabat untuk manusia. Sebab Sabat terlebih dahulu ada, baru manusia ada. Ini bukan untuk mempermalukan kelompok tersebut, tapi menolong mereka untuk melihat kebenaran seutuhnya. Jangan hanya petik-petik yang mau dipetik, tidak melihat hubungannya dengan yang lain. Mereka perlu melihat ajaran mereka, jangan sampai berlawanan dengan perkataan Yesus yang adalah firman. Yesus katakan, Sabat diadakan untuk manusia, berarti manusia harus ada dulu. Tapi kalau Sabat atau hari raya sudah ada di hari keempat, manusia belum ada, berarti perkataan Yesus salah. Terbalik, ya, sesuai dengan ajaran mereka. Nah, sekarang apa perbedaan besar antara Sabat mingguan dan Sabat tahunan? Ini perlu kita pahami. Sebab mereka katakan bahwa kalau hari Sabat itu tergabung dalam hari raya, dan saudara menyatakan hari raya sudah dipalangkan, berarti hari Sabat sudah dipalangkan, sudah dipakukan, sudah ditiadakan. Maka menurut mereka, orang Advent mendukung pernyataan dari gereja-gereja Kristen lainnya, bahwa mereka katakan hukum sudah dipalangkan, hari Sabat sudah tidak berlaku. Apakah demikian? Nah, kita harus pahami bahwa Sabat mingguan dengan Sabat tahunan berbeda dan perbedaannya banyak. Mari kita buka Keluaran 12 ayat 14. Dikatakan di sana, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ini adalah tentang hari raya Paskah atau Passover, yang artinya dilewati. Passover, ya. Malaikat akan melewati, akan Passover rumah yang pada kedua tiang pintu serta ambang atas terdapat darah yang dibubuhkan. Kalau lihat darah ada, dia lewat, dia Passover. Kalau tidak ada darah, maka anak sulung dalam rumah itu mati. Inilah asal muasal perayaan Paskah. Nah, sulit bagi kita merayakan Paskah jika malaikat yang lewat itu belum benar-benar lewat. Betul enggak? Bagaimana kita mau merayakan Paskah, tapi malaikatnya belum lewat? Ya. Mungkin terkesan unik atau lucu, tapi itulah yang mereka ajarkan. Bahwa karena kata moed sudah ada sebelum dosa, yaitu pada hari keempat, berarti Paskah sudah ada sebelum dosa. Padahal nanti malaikat itu lewat pada waktu bangsa Israel berbudak di Mesir. Itu sama halnya dengan merayakan hari ulang tahun sebelum kita lahir. Mereka katakan semua hari raya itu sudah ada sebelum dosa, dengan bukti Kejadian 1 ayat 14 tadi. Nah, kalau sudah ada sebelum dosa, berarti pada waktu malaikat lewat itu, ya, sudah dirayakan sebelumnya. Padahal perayaan itu adalah untuk merayakan malaikat melewati rumah yang ada darahnya di ambang pintu dan di tiang pintu. Karenanya penetapan hari raya Paskah dan kemudian hari-hari raya lainnya semuanya berhubungan dengan kondisi dosa. Hari-hari raya tersebut diadakan setelah ada dosa dan bukan sebelum ada dosa. Perbedaan yang berikutnya tentang Sabat mingguan dan Sabat tahunan. Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu,
Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sedikit kembali kepada yang tadi sebelumnya mengenai Paskah. Jadi Paskah itu untuk memperingati malaikat melewati rumah dan itu terjadi sesudah dosa. Nah, hari Sabat dijadikan atau diciptakan sebelum atau sesudah dosa. Sebelum ada dosa. Sebelum ada dosa. Dan ini salah satu buktinya bahwa Kejadian 2 ayat 1-3 ini menyatakan Sabat sudah ada sebelum dosa. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Allah berhenti beristirahat pada hari ketujuh, memberkati hari ketujuh dan menguduskan hari ketujuh. Tidak ada catatan Alkitab yang menyatakan bahwa Allah berhenti dan memberkati dan menguduskan hari-hari raya, seperti Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, dan seterusnya. Tidak ada. Hanya satu hari Sabat yang Allah berkati dan kuduskan, yaitu Sabat mingguan. Karenanya semakin jelas ada perbedaan antara sebelum dan sesudah dosa, khususnya tentang hari raya dan hari Sabat itu sendiri. Perbedaan ketiga, Yohanes 6 ayat 4. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Singkat, padat, dan jelas bahwa hari raya Paskah adalah hari raya orang Yahudi. Hari-hari raya ditetapkan untuk orang Yahudi. Sementara Sabat mingguan, yaitu Sabat hari ketujuh, adalah untuk semesta alam ini, untuk dunia ini, semua orang. Ya. Ini perbedaan penting yang perlu kita pahami. Perbedaan selanjutnya, yang keempat. Keluaran 20 ayat 8-11. Dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sabat adalah peringatan akan penciptaan. Sebab 6 hari lamanya Allah menjadikan langit dan bumi. Sementara hari-hari raya adalah untuk memperingati apa? Kita baca Paulus punya pernyataan dalam Ibrani 10 ayat 3. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Jadi hari Sabat mingguan untuk mengingatkan kita tentang penciptaan, bahwa Allah lah yang menciptakan seluruhnya ini, termasuk kita. Tapi upacara-upacara itu, hari-hari raya itu di mana korban dipersembahkan, adalah untuk mengingatkan kita akan adanya dosa. Ingat kembali pernyataan presenter tadi bahwa korban-korban ini nebeng hari-hari raya atau nebeng feast. Sebab feast katanya sudah ada sebelum dosa. Dan kita sudah ikuti penjelasan Alkitab bahwa feast tidak ada sebelum dosa. Karena kata moed yang dimaksudkan dalam Kejadian 1 ayat 14 yang ada sebelum dosa itu bukan untuk feast atau hari raya, tapi untuk penetapan waktu yang tetap. Karenanya korban bukan nebeng hari raya. Apakah benar demikian? Jangan hanya bicara. Kalau hanya bicara seperti tadi, sepertinya benar, ya, sepertinya meyakinkan. Kita harus lihat bukti ayatnya. Kita baca Kejadian 2 ayat 1-3 ini, dan kita bandingkan dengan Kejadian 4 ayat 4. Ya. Kejadian 2 ayat 1-3 kita sudah baca tentang hari Sabat. Ya. Sekarang Kejadian 4 ayat 4 tentang apa?
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa hari Sabat mingguan sudah terlebih dahulu ada, sebelum adanya korban bakaran. Kemudian, korban bakaran sudah ada sebelum hari raya. Ya. Saya ulangi ya. Hari Sabat mingguan sudah ada sebelum ada korban. Korban ada sesudah dosa. Tapi korban-korban ini sudah ada sebelum hari raya. Bagaimana, Bung? Sebelum ada orang Yahudi. Terima kasih buat Opung Tambunan. Korban ini sudah ada sebelum ada orang Yahudi. Orang Israel belum ada, korban sudah ada. Ingat tadi, hari raya Paskah itu adalah hari raya orang apa? Orang Yahudi. Dan korbannya sudah ada sebelumnya. Jadi yang nebeng yang mana? Yang nebeng itu hari raya, bukan korban. Jadi hati-hati dengan penjelasan yang tidak alkitabiah. Ya. Catatan tentang hari raya muncul pertama kali saat Israel hendak dilepaskan dari Mesir yang disebut Paskah. Kita baca Keluaran 12 ayat 5 dan 6. Yang paling kanan. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ya. Jadi Kejadian 2 ayat 1-3 menyatakan Sabat mingguan yang ada sebelum dosa. Kemudian yang tengah, Kejadian 4 ayat 4 menyatakan tentang korban yang ada sesudah dosa. Dan sebelum hari raya. Karena hari raya mulai muncul pertama kali kapan? Keluaran 12 ayat 5 dan 6. Yaitu pada waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Allah perintahkan untuk berbuat sesuatu yang mana adalah Paskah. Yang nanti akan mereka rayakan turun-temurun. Jadi hari Sabat, hari ke-7 diciptakan sebelum dosa, kemudian korban bakaran diadakan sesudah dosa, dan hari raya ditetapkan setelah ada korban, yaitu setelah adanya dosa. Jadi yang nebeng adalah hari raya. Tapi sebenarnya bukan nebeng, kalimat yang benar. Ingat tadi, kata hari raya diterjemahkan dari kata moed, yaitu suatu penetapan waktu. Artinya, hari-hari raya itu ditetapkan sebagai penetapan waktu kapan korban-korban tersebut dipersembahkan. Dan untuk itu seluruh umat dikumpulkan, assemble. Inilah pengertian yang benar tentang moed. Jangan langsung lihat hari raya, terus pikir hari raya yang orang Yahudi lakukan, harus kita lakukan semuanya. Bukan itu maksudnya. Hari raya itu diterjemahkan dari kata moed, sebab itu ditetapkan sebagai waktu untuk persembahkan korban yang sudah ada sebelum hari raya. Sebab merayakan atau mempersembahkan korban itu tidak setiap hari suka-suka kita. Tuhan telah tetapkan pada bulan pertama, pada hari yang ke-14 ada Paskah bagimu. Pada hari yang ke-15 ada roti yang tidak beragi. Kemudian pada hari ke-16 ada buah sulung. Tuhan tetapkan, Tuhan moedkan. Dia sebut hari raya atau diterjemahkan menjadi hari raya karena itu sudah ditetapkan. Ya. Sebab korban terlebih dahulu ada dan merupakan lambang dari kematian anak Allah. Nantinya supaya manusia dilepaskan dari belenggu dosa.
Fokus utama adalah korban, sebab itu tentang Yesus. Masa Yesus yang nebeng? Ya kan, korban tentang Yesus, tapi Yesus nebeng. Sudah terbalik itu namanya. Hari raya ditetapkan agar umat mengingat dan berkumpul bersama pada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Mereka harus persembahkan korban yang adalah lambang dari kematian Yesus nantinya untuk melepaskan mereka dari perhambaan dosa hingga akhirnya dosa dibersihkan dan mereka masuk dalam negeri perjanjian. Mowed ditetapkan. Kalau zaman sekarang contohnya apa? Mowed ini. Ya, terima kasih Uncle Jordi. 17 Agustus, hari kemerdekaan. Kalau Filipina tanggal berapa nanti? 12 Juni. Oh, sudah lewat ya? Ya. Filipina 12 Juni, Indonesia 17 Agustus. Itu adalah Mowed. Waktu yang ditetapkan untuk apa? Memperingati hari kemerdekaan negeri, di mana semua orang assemble, berkumpul dalam sebuah upacara, ya kan, untuk merayakan kemerdekaan bangsanya. Bisa kita sebut itu hari raya? Bisa, hari raya kemerdekaan. Tapi harinya itu ditetapkan, tidak bisa kapan hari raya kemerdekaan bangsa Indonesia. Kapan aja sih, suka-suka aja. Kalau orang Batak mau bikin bulan Januari, ya terserah orang Batak. Kalau Pulau Jawa mau bulan Februari, terserah orang Jawa. Begitu. Kan tidak. Mesti ditetapkan. Mesti dimoedkan. Itu ya, makna moed itu. Jadi hari raya itu adalah proses memoedkan supaya bangsa atau umat tahu kapan mempersembahkan korban-korban ini. Perhatikan dalam Imamat 23 ayat 37. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan. Setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Jadi kalau Paskah mereka tahu korbannya ini korbannya ini korbannya ini, jumlahnya sekian, semuanya tahu mereka. Salah satu yang 2 kali lipat adalah apa? Pada hari Sabat. Pada hari Sabat itu korbannya 2 kali lipat. Jadi mereka tahu hari yang ditetapkan serta jumlah korban yang ditetapkan pada hari itu. Jadi menurut ayat ini, hari raya itu adalah tujuannya untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yang adalah Allah Bapa. Setiap hari raya mempunyai korbannya masing-masing. Ya, perhatikan pada bagian akhir. Setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Penetapan korban sesuai hari raya itu masing-masing. Ini pentingnya memahami moed yang benar. Karenanya jelas sekali bahwa hari raya itu ditetapkan atau moed untuk mempersembahkan korban kepada Allah Bapa. Sebab itu adalah lambang dari pengorbanan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari, mana yang lebih penting? Hari rayanya atau korbannya? Korbannya, korban persembahan. Karena hari raya ditambahkan sesudah ada korban. Upacara korban ditetapkan terlebih dahulu sebelum ada hari raya. Mari kita perhatikan pernyataan berikut ini dari buku Daniel, sesuatu yang digenapi dalam Kristus. Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa.
pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Yang perlu kita perhatikan adalah, pada pertengahan minggu itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jangan lupa ini adalah minggu nubuatan, dan ia di sini adalah Kristus. Bagaimana Kristus menghentikan korban sembelihan dan korban santapan ini? Dengan dia mati di kayu salib. Kematian di kayu salib itu menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nah, yang menjadi tantangan adalah mereka berkata begini, yang dihentikan kan korbannya, tidak disebutkan yang dihentikan adalah hari rayanya. Karenanya, ada kelompok dan individu yang merayakan hari raya terus sampai sekarang berdasarkan ayat ini. Yang dihentikan itu hanya korban, hari raya tidak dihentikan. Apalagi mereka percaya dengan penjelasan presenter tadi, bahwa hari raya sudah ada sebelum dosa, berdasarkan Kejadian 1 ayat 14. Nah, tapi perhatikan, ayat ini juga tidak menyatakan bahwa keimamatan dihentikan dan upacara Ka'bah dihentikan. Tidak ada ayat ini katakan demikian. Tapi apakah itu berhenti? Berhenti pada waktu Yesus mati. Apa buktinya? Ya, tirainya terbelah. Ya, tidak berfungsi lagi itu keimamatan dan upacara di Ka'bah. Jadi Allah tidak perlu menyebutkan semuanya satu persatu secara rinci. Tetapi karena semua itu adalah lambang akan pengorbanan Kristus, maka cukup disebutkan bahwa saat Kristus mati, maka semuanya dihentikan. Karenanya, semua hari raya mempunyai korbannya masing-masing. Jadi karena korban dihentikan, maka dengan sendirinya semua berhenti. Sebab korban terlebih dahulu ada, dan hari raya ditetapkan untuk pelaksanaan korban-korban itu. Keimamatan itu ada sebelum korban atau sesudah korban? Ya, jadi keimamatan itu ada sesudah korban. Yang pertama membuat korban bakaran adalah Habel. Apakah ada peran keimamatan saat itu? Belum ada. Apakah ada Ka'bah? Belum ada. Itu muncul nanti untuk mengatur korban-korban ini, yang merupakan lambang daripada Kristus, anak domba Allah. Karenanya kita renungkan, saudaraku dalam Tuhan, siapa yang melakukan upacara korban? Para imam, ya, para imam tentunya. Di mana korban-korban itu dipersembahkan? Di Ka'bah. Hari raya adalah penetapan waktu untuk melaksanakan upacara korban itu, yang dilaksanakan di Ka'bah dan yang melakukan adalah para imam. Jadi semuanya berhubungan. Jadi kalau dibilang korban dihentikan, berarti tempat berlaku atau tidak? Tidak berlaku lagi. Berarti imam yang melakukan berlaku apa tidak? Tidak berlaku lagi. Soalnya korbannya sudah dihentikan. Tempatnya juga tidak berlaku lagi. Orang tidak ada lagi yang dikorbankan. Demikian juga imam. Dia nggak bisa bikin apa-apa lagi. Nggak berfungsi lagi itu. Selesai. Jadi saudaraku dalam Tuhan, semuanya, imam, Ka'bah, korban, suatu paket yang disebut sistem korban bakaran. Jadi payungnya adalah sistem korban bakaran, dan semua yang lain adalah bagian pendukung untuk upacara itu. Karenanya jika korban dihentikan, untuk apa yang lainnya? Tidak ada. Artinya tidak berlaku, karenanya turut berhenti. Perbedaan yang keenam. Sabat hari ke-7 berlaku secara global, tidak berpaku pada lokasi. Tapi hari-hari raya adalah untuk orang Yahudi dan ada penetapan tempat. Ulangan 16 ayat 6. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana,
engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Kalau dibilang bertepatan, artinya waktunya sama atau beda? Sama. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka harus ingat jam berapa itu ya. Karena nanti pada waktu korban itu dipersembahkan di tempat yang dipilih Tuhan, di mana namanya Tuhan diam, mereka juga melakukan Paskah dengan waktu yang sama waktu mereka keluar dari Mesir. Itu sebabnya Moed ditetapkan. Bukan suka-suka kita. Pertanyaan lagi, apakah mereka melakukan upacara di tempat yang mereka suka? Tidak. Siapa yang tentukan? Tuhan Allah, di mana namanya diam. Perhatikan ayat 15 dari pasal yang sama. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Tempat hari raya ditentukan oleh Allah dan bukan manusia. Dan di tempat itu ada nama Tuhan. Tempat itu apa namanya? Atau di mana tempat itu? Yerusalem. Itu sebabnya orang Yahudi diwajibkan pergi ke Yerusalem 3 kali setahun. Yaitu pada hari raya Paskah, pada hari raya Pentakosta, dan Pondok Daun. Mereka harus pergi ke Yerusalem. Kalau dibilang Paskah, itu termasuk dengan apa? Roti tidak beragi dan buah sulung. Karena itu berurut. Jadi mereka masih tetap di Yerusalem. Mereka harus pergi ke sana semuanya. Jadi kalau ada yang mengajarkan bahwa jemaat mula-mula, ya katanya di kota A, kota B merayakan hari-hari raya, sebagaimana yang kita sudah pelajari, itu adalah salah. Kenapa? Dalam merayakan hari raya, Tuhan telah tetapkan harus di Yerusalem. Itu sebabnya Paulus berusaha datang ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Kenapa? Sebab di situ semua bangsa Yahudi berkumpul dari semua negara-negara, kumpul semua di situ. Dan dia mau mengabarkan kebenaran, karena disitulah saatnya banyak sekali orang. Dia bisa kabarkan kepada banyak orang. Tapi mereka terjemahkan salah itu. Yerusalemlah tempat yang Allah pilih karena namanya ditempatkan di sana, yaitu ada Ka'bah. Dan mereka orang Yahudi tidak dapat merayakan hari raya sampai mereka tiba di Yerusalem. Jadi hari raya itu terkait pada lokasi yang ditentukan Allah, pada waktu yang ditentukan Allah. Dan tidak ada pernyataan Allah dalam Alkitab yang menyatakan bahwa bisa dirayakan kapan saja dan di mana saja. Itulah sebabnya menggunakan kata Moed. Sebab semuanya telah ditentukan atau ditetapkan, dan yang menetapkan adalah Allah. Jadi kalau Paulus menggunakan kata aku akan tiba pada hari Pentakosta atau aku akan berangkat pada hari ini sesuai hari raya, itu karena sudah ditetapkan berdasarkan waktu, sehingga orang Israel tahu kalau dia berangkat hari Pentakosta berarti bulan ini tanggal segini. Betul enggak? Tidak bisa dirubah-rubah itu karena sudah ditetapkan. Saya nanti berangkat pada hari raya Paskah. Oh, berarti bulan pertama pada hari ke-14 dia akan berangkat. Sementara untuk Sabat hari ke-7 tidak demikian. Harinya sudah ditentukan, tapi lokasinya tidak. Kita bisa merayakan Sabat di mana saja, termasuk di Timika. Tidak perlu kita ke Yerusalem. Tetapi untuk hari raya, tempatnya sudah ditentukan. Dan jika ada umat Advent di Indonesia yang mau merayakan hari-hari raya, mereka harus pergi ke Yerusalem. Belum lagi masalah korban. Sebab ada yang rayakan tapi tidak menggunakan korban. Jadi inilah hikmat manusia. Mereka bikin yang mereka punya mau, yang mana Allah sudah moedkan. Allah bilang begini, mereka bikin yang lain. Allah bilang sudah dipakukan, mereka bikin belum. Ya, macam-macam manusia ini.
Kembali, kita tidak bisa memisahkan apa yang Allah persatukan. Korban terkait dengan Ka'bah, terkait dengan keimamatan, terkait dengan hari raya. Kita tidak pisahkan dari hari raya dan terus rayakan terus hari raya. Sementara yang lain dihapuskan. Tidak ada wewenang yang diberikan kepada kita oleh Alkitab untuk lakukan itu. Itu sama dengan menyatakan hari pertama itu Sabat. Kita seringkali menuduh gereja-gereja lain mengubah hari Sabat dari hari ketujuh kepada hari pertama. Padahal kita sendiri berbuat yang sama dengan hari raya ini. Dan bahkan menggunakan Kejadian 1 ayat 14 sebagai dasar bahwa feast atau hari raya sudah ada sebelum dosa adalah tidak alkitabiah. Jadi, hari-hari raya yang merupakan lambang sudah digenapi. Tapi hari Sabat kekal. Hari Sabat hari ketujuh kekal. Perbedaan ketujuh, Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Terima kasih Gabe. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi hari Sabat, hari ketujuh adalah tanda hubungan kita dengan Allah. Hubungan pengudusan. Nah, menurut ayat itu, siapa yang kuduskan? Dikatakan di sini adalah Tuhan dalam huruf besar yang adalah Yehova. Allah Bapa lah yang kuduskan kita. Tapi bagaimana caranya? 1 Korintus 1 ayat 30 menjawab. Tetapi oleh Dia, yaitu Bapa, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Melalui Yesus, Allah Bapa memberikan kita hikmat, pembenaran, pengudusan, dan penebusan. Hal-hal ini yang kita perlukan untuk penyucian hidup. Jadi semua hal-hal itu ada dalam Yesus seutuhnya. Jadi jika mau hikmat, mau pembenaran, pengudusan, dan penebusan, maka milikilah Yesus. Jika kita mempunyai Yesus, kita memiliki semua hal-hal itu. Jadi melalui Sabat, Allah ingatkan kita bahwa dalam Yesus pengudusan terjadi. Kalau mau kudus dalam Yesus, terima Sabat hari ketujuh. Biarlah setiap Sabat kita bertumbuh dan semakin kudus dalam Yesus, sampai Dia jemput kita saat Dia datang yang kedua kali. Kembali, kenapa kebenaran tentang Sabat ini penting sekali kita pahami? Karena kaum pemelihara hari raya menyatakan bahwa hari Sabat itu sama dengan hari raya, dan oleh karena itu, bagi mereka jika kita katakan hari raya dipakukan ke salib, maka itu termasuk hari Sabat. Artinya Sabat juga sudah dihapuskan. Bagi mereka itu salah. Betul. Hari Sabat belum dipakukan. Karena itu kekal. Bahkan Yesaya katakan kita akan berbakti dari Sabat ke Sabat di negeri yang baru nanti. Tetapi yang dipakukan adalah hari-hari raya yang mana telah ditetapkan untuk mengingatkan bangsa Israel mempersembahkan korban-korban yang sudah ada sebelum hari raya. Hari raya itu adalah untuk fasilitas mempersembahkan korban-korban itu. Mengingatkan tanggal sekian, bulan sekian, bikin ini. Tanggal sekian, bulan sekian, bikin ini. Sebab korban-korban itu adalah lambang daripada Yesus. Yang adalah utama, yang terutama. Sebagai penutup, Roh Nubuat berkata dalam Experiences in Australia, halaman 52, paragraf 4. Pengadilan pemeriksaan sekarang sedang berlangsung. Saudara dan saudariku, bertobatlah sekarang dari dosa-dosamu tanpa penundaan, dan biarlah mereka mendahuluimu ke pengadilan. Pengadilan pemeriksaan adalah hari pendamaian, dan saat ini kita sedang dalam masa pengadilan pemeriksaan. Saat ini, sekarang ini. Dan dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, dalam Counsels for the Church, halaman 348, paragraf 5. Yahweh tulis begini,
kita sekarang hidup di hari besar pendamaian. Sekarang ini, dalam pelayanan lambang, artinya dulu, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi Israel, semua diminta untuk merendahkan jiwa atau merendahkan hati mereka dengan pertobatan dari dosa dan kehinaan di hadapan Tuhan. Jangan sampai mereka dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Dengan cara yang sama, semua orang yang ingin namanya dipertahankan dalam kitab kehidupan, artinya bagi kita sekarang ini, sekarang harus dalam beberapa hari yang tersisa dari masa pencobaan mereka, merendahkan jiwa mereka di hadapan Allah dengan duka cita karena dosa dan pertobatan sejati. Kenapa kita harus baca kutipan-kutipan ini? Apakah pada hari pendamaian dahulu kala, orang Yahudi atau orang Israel sibuk merayakan hari raya yang lainnya? Sibuk mereka? Tidak. Pada hari pendamaian apa yang mereka buat? Mereka merendahkan hati, mereka berpuasa, mereka tilik hati, masih adakah yang belum saya bereskan? Masih adakah dosa-dosa yang belum saya akui? Kalau masih ada, akui saat itu, supaya imam yang di dalam mengantarai kita diterima. Mereka bukan, hari pendamaian ini, mari kita rayakan Paskah, mari kita rayakan ini. Mereka sibuk dengan perayaan. Satu-satunya perayaan yang kita rayakan pada hari pendamaian adalah hari Sabat. Karena Sabat diadakan sebelum dosa dan Sabat itu kekal. Dan selama pemeriksaan, tugas kita adalah merendahkan hati dan bertobat, akui dosa dan mohon pengampunan. Kita bukan untuk membuat salah tafsir Alkitab supaya dapat alasan untuk rayakan hari raya. Pada masa pendamaian ini, tugas kita bukan lagi untuk membuat ajaran-ajaran baru dan salah. Tidak usah pusing untuk cari ajaran baru, karena seringkali dalam kelompok-kelompok seperti ini, orang khawatir tidak ada yang mau ikut kelompok kalau ajarannya itu-itu saja. Seperti kelompok yang di Manado yang lalu ya, yang di Armadidi. Mereka bilang, aduh kelompoknya Serayu ini itu-itu saja yang dibicarakan. Hanya Trinitas, Yesus anak Allah, itu saja, pendamaian oleh iman. Tidak ada yang lain kah? Saat ini bukan cari yang lain. Saat ini bukan bikin yang baru. Tidak usah perlu sensasi. Wah, ajaran kelompok sana mantap. Mereka menemukan yang baru. Mereka menemukan sesuatu yang istimewa. Bukan itu lagi tugas kita. Hari ini hari pendamaian, tugas kita apa? Merendahkan hati, kalau perlu berpuasa, menilik hati, kalau ada yang belum diampuni, mohon ampun, akui dosa-dosa, itu tugas kita. Bukan cari sensasi dengan ajaran baru, atau ajaran-ajaran yang dasarnya salah. Ya, tidak usah terlalu khawatir dengan siapa orang pengikut kita. Berapa orang? Kadang-kadang kita terlalu khawatir. Kelompoknya berapa orang? Berapa banyak yang ikut? Bagaimana ajarannya? Kalau kelompok sana ajarannya keren. Belajar nubuatan tahun-tahun, tanggal-tanggal, ya. Mereka bisa dapat ketahui kapan Yesus datang, segala macam. Luar biasa kelompok di sana. Bukan itu bagian kita sekarang. Sudah tidak ada lagi penetapan waktu. Pada waktu 2300 pagi dan petang selesai. Begitu itu selesai, kita masuk ke hari pendamaian. Tugas kita sudah berubah. Bagian kita sudah beda. Kalau zamannya William Miller dia hitung-hitung, itu cocok. Itu bagiannya dia untuk mengetahui kapan berakhirkan, kapan mulai, apa yang Tuhan telah nubuatkan. Tapi sekarang kita sudah tahu, kita sudah masuk dalam bilik maha suci, tidak perlu lagi hitung-hitung. Kapan Yesus mau keluar ya? Inilah yang terjadi di antara umat-umat Tuhan, di antara kelompok-kelompok yang mengaku mengenal Allah yang benar. Karenanya tugas kita adalah kenali Allah yang benar dan anaknya,
Sebab dalam bilik yang maha suci hanya ada dua oknum, yaitu Bapa dan anaknya. Rendahkan hati, tilik hati, datang kepada Yesus, mohon pengampunan dan penghapusan dosa. Jadi saudaraku dalam Tuhan, menggunakan ayat-ayat ini sebagai dasar bahwa feast atau hari raya sudah ada sebelum dosa, dan karenanya meski korban sudah dipalangkan, hari raya tetap terus dirayakan adalah tidak alkitabiah. Dan bahkan menentang perkataan Yesus. Karenanya bertobatlah dan mohon ampun dosa, karena sudah banyak yang mereka tuntun ke jalan yang salah. Mereka harus pimpin orang-orang itu kembali ke jalan yang benar. Kiranya kebenaran ini menjadi panggilan bagi kelompok-kelompok maupun individu yang masih sibuk dengan hari raya, agar kembali ke jalan yang benar. Dan ingat, saat kini kita hari raya pendamaian, pemeriksaan sedang terjadi, bukan bikin sensasi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.